proses buatan atau sintesis dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. Rekayasa genetika adalah manipulasi genetik atau perubahan dalam susunan genetik suatu organisme yang menghasilkan sebuah organisme yang bersifat unggul. Bioteknologi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia dalam pangan. Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting di dunia, terutama Indonesia. Nasi yang dimakan akan diubah karbohidratnya dalam tubuh menjadi glukosa. Insulin merupakan hormon yang mengubah glukosa menjadi glikogen dan berfungsi mengukur kadar gula darah. Salah satu pengembangan bioteknologi adalah melalui rekayasa genetika yang merekombinasi gen Escherichia coli dengan gen tanaman padi sehingga dihasilkan varietas baru berupa beras berinsulin. Bakteri Agrobacterium tumefaciens digunakan sebagai sektor untuk disisipkan pada tanaman padi sehingga menghasilkan padi berinsulin. Tujuan penelitian ini yaitu menghasilkan produk berupa beras insulin melalui rekayasa genetika bakteri E. coli yang dapat digunakan sebagai alternatif bagi penderita diabetes mellitus. Selanjutnya ada metode penelitian atau cara kerja. Pada cara kerja ini ada 3 cara. Yang pertama, proses pembuatan insulin pada E. coli dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan sebagai supplier insulin dari bakteri E. coli. Pada cara yang pertama ini terdapat 4 langkah. Langkah yang pertama adalah mengisolasi plasmid E. coli. Plasmid ini adalah salah satu bahan genetik bakteri yang berupa untaian DNA berbentuk lingkaran kecil. Yang kedua, plasmid yang telah diisolir dipotong dengan segmen tertentu menggunakan enzim restriksi endonuklease. Sementara itu, untuk DNA yang diisolasi dari sel pankreas dipotong pada suatu segmen untuk mengambil segmen pengkode insulin. Yang ketiga, ada DNA kode insulin dari pankreas yang disambungkan pada plasmid menggunakan bantuan enzim DNA ligase. Hasil dari tahap ini adalah kombinasi DNA kode insulin dengan plasmid bakteri yang disebut juga dengan DNA rekombinan. Yang selanjutnya, plasmid yang sudah mengandung DNA insulin disisipkan kembali ke sel bakteri. Bakteri E. coli yang mengandung insulin ini berasal dari teknik plasmid yang menggunakan bioteknologi DNA rekombinan. Selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu proses penyisipan gen bakteri E. coli atau pembawa gen insulin ke bakteri Agrobacterium tumefaciens atau sebagai vektornya. Proses penyisipan gen DNA berinsulin pada bakteri E. coli ini menuju ke bakteri Agrobacterium tumefaciens, di mana pada tahap ini harus memperhatikan ukuran dari jenis bakteri tersebut. Bakteri E. coli memiliki bentuk yang hampir sama dengan plasmid Agrobacterium tumefaciens serta memiliki bentuk tubuh yang berbentuk batang. Dalam cara ini ada tahapannya lagi, yaitu ada 6 tahapan. Yang pertama, mengeluarkan plasmid bakteri Agrobacterium tumefaciens. Yang kedua, mengisolasi gen DNA insulin yang ada pada bakteri E. coli. Yang ketiga, memotong plasmid pada segmen tertentu menggunakan enzim restriksi endonuklease. Yang keempat, gen DNA dari bakteri E. coli tersebut disambungkan pada plasmid TI pada bakteri Agrobacterium tumefaciens menggunakan enzim DNA ligase. Dan hasilnya ini adalah kombinasi DNA insulin dengan plasmid bakteri yang disebut dengan DNA rekombinan tadi. Selanjutnya, tahap kelima itu DNA rekombinan yang sudah terbentuk akan disisipkan kembali ke dalam sel bakteri Agrobacterium tumefaciens. Dan tahap yang keenam, bakteri Agrobacterium tumefaciens tadi yang mengandung insulin dari teknik plasmid menggunakan teknologi DNA rekombinan. Baik, metodologi selanjutnya yaitu ada penyisipan gen Agrobacterium tumefaciens berinsulin ke dalam gen padi atau Oryza sativa.
Yang pertama yaitu melakukan sequencing pada DNA, diubah, diidentifikasinya dan diperoleh dari organisme donor atau bakteri Agrobacterium tumefaciens. Sequencing ini dapat dilakukan dengan mengacu pada informasi yang diketahui berkaitan dengan urutan dari gen yang akan dipilih. Selanjutnya diikuti dengan pemindahan gen bakteri Agrobacterium tumefaciens. Yang kedua yaitu ada gen yang diinginkan dikeluarkan dari bakteri Agrobacterium tumefaciens melalui penggunaan enzim spesifik yang dikenal dengan enzim restriksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada gen yang diinginkan kemudian dipolimer melalui polimerase atau chain reaction, yaitu metode untuk memperkuat DNA dan menghasilkan sejumlah gen yang bisa diterapkan ke tanaman. Yang keempat yaitu melakukan metode elektroporasi, yaitu dikejutkan dengan listrik tegangan tinggi melalui larutan yang mengandung protoplas. Pada langkah keempat ini akan menghasilkan produk beras yang mengandung insulin. Tahap keempat ini ada beberapa tahapan untuk pengubahan sel insulin ke padi, yaitu menghasilkan beras insulin dengan penyisipan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Lalu diseleksi hasil klon padi unggulan dan dilakukan kajian budidaya pada insulin unggulan. Baik, yang selanjutnya, isolasi beras insulin ini menggunakan plasmid bakteri E. coli yang disisipkan ke bakteri Agrobacterium tumefaciens sehingga bakteri tersebut mempunyai gen insulin dan selanjutnya menginfeksi bakteri dengan gen berinsulin ini ke dalam tanaman padi sehingga menghasilkan varietas yang baru. Hasil produk bioteknologi yaitu berupa beras yang mengandung insulin, sehingga aman dikonsumsi bagi penderita diabetes dalam jumlah tertentu. Insulin dari beras ini menyebabkan sebagian besar glukosa diabsorpsi langsung dan disimpan dalam bentuk glikogen di hati. Ketika kadar gula darah menurun, maka glikogen ini akan diubah menjadi glukosa, sehingga glukosa dalam darah tetap dalam konsentrasi yang aman. Dalam menghasilkan beras insulin diperlukan suatu cara, yaitu rekayasa genetika dengan bantuan bakteri E. coli. Penggunaan bakteri E. coli karena pertumbuhannya sangat cepat dan mudah dalam penanganannya. Melalui bakteri tersebut, insulin dapat dihasilkan dan dikonsumsi secara aman oleh penderita diabetes mellitus. Produk baru berupa beras insulin mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan beras insulin yaitu bagi penderita diabetes mellitus dapat memanfaatkan beras insulin sebagai alternatif untuk konsumsi setiap harinya tanpa perlu khawatir akan konsumsi makanan yang beda dengan beras biasa. Kelemahan beras insulin yaitu hasil produk beras insulin belum bisa dipasarkan secara menyeluruh di masyarakat karena produksinya masih terbatas.